Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Azizah dengan NIM 43040020093. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan sebuah tafsir ayat psikologi yang berjudul Proses Penciptaan Manusia, Pertumbuhan, dan juga Perkembangannya. Yang pertama pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin Waja'alnahu nutfatan fi qararin makin Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Tafsir menurut ringkasan dari Al-Azhar pada ayat 12, yaitu apalah yang akan dibanggakan manusia di dunia ini. Padahal asal kejadiannya hanya dari sebuah tanah. Dia makan dari sayur-sayuran, buah-buahan, padi, jagung, dan sebagainya. Dan segala makanan itu tumbuh dan mengambil sari dari tanah. Datang hujan menyuburkan padi, menghijaukan daun-daunan, dan mekarlah bunga, bergelayutlah buah. Dan jika kemarau datang, layu semua. Tuhan atas alam. Di sana ada zat besi, zat putih telur, vitamin, kalori, hormon, dan sebagainya. Dengan makanan itu, teraturlah jalan darahnya, dan tidak dapat hidup kalau bukan dari zat bumi tempat ia dilahirkan itu. Dalam tubuh mengalirlah darah, berpusat pada jantung, dan dari jantunglah mengalir darah itu ke seluruh tubuh. Dalam darah itu terdapat zat yang akan menjadi mani. Tetes mani terdapat beribu-ribu bahkan bermiliun tampang yang akan dijadikan manusia, yang tersimpan dalam sulbi laki-laki dan taroi perempuan. Ayat 13 menyebutkan, dengan kehendak ilahi, bertemulah zat tampang dari laki-laki yang rupanya sebagai cacing yang sangat kecil, berpadu satu dengan zat mani pada perempuan yang merupakan telur yang sangat kecil. Perpaduan keduanya itulah yang dinamai nutfah. Kian lama, kian besarlah nutfah itu, dalam 40 hari. Dan dalam masa 40 hari, mani yang telah berpadu beransur menjadi segumpal darah. Untuk melihat contoh peralihan beransur kejadian itu, kita dapat melihat dengan cara memecahkan telur ayam yang sedang dierami induknya. Tempatnya itu aman dan terjamin panasnya seimbang dengan dingin, dan di dalam rahim bunda kandung itulah qararim makin, tempat yang terjamin terpelihara. Untuk tafsir pada ayat 14, yaitu setelah 40 hari dalam bentuk segumpal air mani yang berpadu itu, dia pun bertukar menjadi segumpal darah. Ketika ibu sedang hamil dalam 2,5-3 bulan, penggeligaan itu sangat berpengaruh atas badan si ibu. Pendingin, pemarah, berubah-ubah perangai, kadang-kadang menjadi tak enak makan. Dan setelah melewati 40 hari, berubahlah menjadi darah. Ia beransur kian membeku, kemudian membeku terus hingga menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu terus membeku hingga berubah sifatnya menjadi sebuah tulang.
Dikelilingi tulang itulah masih ada persediaan air yang kelak menjadi daging untuk menyelimuti tulang-tulang itu. Mulanya hanya segumpal tulang, tetapi kian hari telah ada bentuk kepala, kaki, tangan, dan seluruh tulang-tulang yang ada dalam badan. Semakin lama, kian diselimuti oleh daging. Kemudian, kami ciptakan satu bentuk yang lain. Pada saat itu dianugerahkan kepadanya roh atau sebuah nyawa. Maka bernafaslah ia. Dengan dihembuskan nafas pada sekumpulan tulang dan daging itu, berubahlah sifatnya. Itulah calon yang akan menjadi manusia. Maha suci Allah, Tuhan yang sepandai-pandai memberi bentuk. Sedangkan menurut tafsir Murtadha Mutahari, ayat ini dipahami Mutahari sebagai keterangan bahwa manusia itu diciptakan dengan segala sesuatu yang bersifat material. Hal ini pula yang akhirnya menjadi pandangan Mutahari bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia masih dalam keadaan belum sempurna secara maknawi. Mutahari juga mengutip pernyataan Sadr al-Din al-Muta'allihin al-Shirazi yang dasarnya juga dari ayat tersebut, Jusmaniyat al-Hudus wa Ruhaniyat, jiwa dalam kefanaannya sebagai jasmani dan keabadiannya sebagai ruhani. Pandangan Mutahari tentang ketidaksempurnaan manusia ketika lahir, ia jelaslah dengan pertama-tama menyoal perihalkan ruh. Masih dengan dasar ayat tersebut, ruh menurut Mutahari, meskipun ia mujarrad atau tidak bernama dan tidak bersifat, tapi pada hakikatnya ia tetap berasal dari materi. Mutahari berpendapat bahwa ruh manusia belumlah bersifat sempurna, dan ketika masuk ke alam lain seperti alam dunia, ia masih harus berinang pada sesuatu. Sesuatu tersebut adalah dunia dengan alam dan seisinya. Kemudian tafsir menurut Al-Muyassar, dan sungguh kami telah menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari seluruh tempat di muka bumi. Dan kemudian kami menciptakan anak keturunannya secara turun-temurun dari setetes air nutfah, yaitu air mani lelaki yang keluar dari tulang sulbi mereka, lalu menetap dalam rahim-rahim kaum wanita. Kemudian kami menciptakan nutfah itu menjadi alaqah, yaitu gumpalan darah merah. Lalu selepas 40 hari, kami ciptakan alaqah itu menjadi sebuah mudghah, yaitu gumpalan daging sebesar 1 suapan yang dikunyah. Kemudian kami menciptakan gumpalan daging yang lunak itu menjadi tulang belulang. Lalu kami membungkus tulang-tulang itu dengan daging, dan setelah itu kami ciptakan ia menjadi makhluk dalam bentuk yang berbeda dengan meniupkan ruh kepada manusia itu. Maha berkah Allah yang memperindah ciptaan untuk segala sesuatu. Pada ayat tersebut, kita bisa memetik hikmahnya yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, dari proses pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum yang hingga akhirnya lahirlah manusia. Nah, pada surat ini dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh sombong, karena suatu kelebihan yang kita miliki hanyalah milik Allah. Allah menciptakan kita dengan bentuk yang seperti saat ini, dengan detail setiap bagian yang akan membuat kita takjub dengan hasil karyanya. Maka dari itu, berbanyaklah bersyukur dan berterima kasih karena Allah telah memberikan kita kehidupan di dunia ini. Kemudian yang kedua, tafsir pada Quran Surat Fatir ayat 11 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmillu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah,
kemudian dari air mani, kemudian Ia menjadikan kamu berpasangan. Tidak ada seseorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Tafsir menurut Jalalain yaitu, dan Allah menciptakan kalian dari tanah, yaitu menciptakan Adam dari tanah liat, kemudian dari air mani, lalu Dia menciptakan anak cucunya dari air mani, kemudian Ia menjadikan kalian berpasang-pasangan, terdiri dari kaum pria dan wanita. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan pengetahuannya. Lafaz bi'ilmihi berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan, yakni telah diketahui olehnya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, tidak diperpanjang, atau tidak pula dikurangi umurnya, yakni orang yang diberi umur panjang itu, melainkan tercatat dalam Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itulah bagi Allah adalah mudah. Kemudian tafsir menurut Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashiqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah, menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan leluhur kalian, yaitu Adam, dari sebuah tanah. Kemudian kami menciptakan kalian dari mani, lalu menjadikan kalian menjadi dua jenis, laki-laki dan juga perempuan. Tidak ada perempuan yang mengandung dan melahirkan kecuali sepengetahuan dan seizinnya. Dia juga tidak memanjangkan umur seseorang dan mengurangi umur yang lain kecuali sudah ada di Lauh Mahfuz, sesuai umur yang biasanya dan berlaku. Sesungguhnya orang yang umurnya panjang, maka akan dikatakan kepadanya, dia mendapatkan umurnya, dan orang yang mati saat kecil, maka akan dikatakan kepadanya dibandingkan dengan yang lainnya, umurnya belum sempurna. Meskipun umur masing-masing dari keduanya itu dibatasi dan sudah ditentukan, tidak ditambah dan juga tidak dikurangi. Sesungguhnya membatasi umur itu adalah perkara mudah bagi Allah, bukan sebuah perkara yang amat sulit. Kemudian tafsir Al-Wajiz atau menurut Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah, yaitu, ketahuilah bahwa manusia, bahwasanya Allah dialah yang awal pertama kali yang menciptakan bapak kalian, yaitu Adam, dari sebuah tanah. Kemudian Allah jadikan keturunannya berasal dari air yang suci, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki yang masuk dalam rahim perempuan setelah jima. Kemudian Allah menciptakan dari air ini manusia seluruhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ketahuilah bahwa setiap perempuan tidaklah mengandung dan menyusui kecuali dengan izin Allah saja. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umurnya satupun dari makhluk sehingga tua renta, dan tidak pula dikurangi dari umurnya dan mati ketika masih kecil atau masih muda, kecuali telah tertulis di Lauh Mahfuz. Allah tidak menambah dan mengurangi atas apa yang telah Allah tetapkan. Ketahuilah bahwa Allah menciptakan kalian dan mengajarkan keadaan-keadaan kalian, dan juga menulis seluruhnya adalah hal yang mudah bagi Allah. Kemudian dari ayat tersebut dapat kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, bahwa ayat ini menjelaskan kita diciptakan berpasangan antara laki-laki dengan perempuan. Dari ayat ini, sebuah peringatan untuk pasangan di zaman saat ini yang sudah mulai bermunculan pasangan sesama jenis. Apapun yang disembunyikan oleh manusia, Allah pasti akan mengetahuinya. Allah mengetahui rahasia apapun yang disembunyikan oleh manusia. Dan Allah pun memiliki jadwal bagi manusia untuk hidup dan juga meninggal, yang semua itu telah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Waktu kematian manusia adalah sebuah rahasia bagi Allah. Untuk mempersiapkannya, ada baiknya buat kita untuk memulai dari sekarang. Kita meningkatkan kualitas ibadah
lalu taati aturannya, dan meningkatkan frekuensi membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah tafsir pada Quran Surat As-Sajdah ayat 7 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insana min tin. Yang artinya, Dia juga yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Untuk tafsir menurut ringkasan Al-Azhar, yaitu yang sangat elok tiap-tiap sesuatu yang Dia ciptakan. Segala yang Dia ciptakan adalah amat elok belaka. Tidak ada yang dapat dicacat dan dicela. Semua dapat dilihat dan diperhatikan dengan seksama pada segala makhluk yang diciptakannya. Sampai pada warna kembang-kembang, sampai pada warna awan dan langit yang ganti-ganti, bahkan sampai kepada warna ikan, berbagai jenis dalam laut, warna burung yang terbang di udara, warna rama-rama yang hinggap dari satu kuntum ke kuntum lain. Itu baru keelokan warna saja, belum berbagai bidang keelokan yang lain, yang tiap-tiapnya meminta perhatian yang khusus. Kemudian, untuk tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia menyebutkan yang menyempurnakan penciptaan segala sesuatu dan memulai penciptaan manusia dari tanah tanpa ada contoh sebelumnya. Kemudian ada tafsir menurut Zubadatut Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, mudarris tafsir dari Universitas Islam Madinah. Beliau menyebutkan yang memperindah dan menyempurnakan serta menciptakan segala makhluknya, yang telah menciptakan Adam sebagai bapa manusia dari tanah atau debu. Kemudian dari ayat tersebut dapat kita aplikasikan dalam kehidupan nyata bahwa kita itu memang berasal dari tanah, tapi janganlah bersikap tinggi langit, down to earth pada semua makhluk Allah dan berbaiklah kepada mereka semua. Kemudian dari ayat-ayat tersebut dapat kita korelasikan dalam ilmu psikologi, yaitu pada bagian proses penciptaan manusia sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat-ayat Al-Quran tadi. Ilmu psikologi yang paling tepat dalam pembahasan ini itu adalah pada biopsikologi. Karena proses penciptaan manusia dari awal mula bertemunya sperma dengan ovum, lalu terbentuklah tulang-tulang, daging, organ-organ tubuh hingga pada akhirnya berkembang menjadi bayi yang utuh, yang akan siap lahir ke dunia. Nah, di dalam biopsikologi menjelaskan secara rinci bagaimana proses manusia terbentuk secara saintifik. Di dalam biopsikologi, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai genetika yang menjadi komponen penting dalam pembentukan manusia. Kemudian secara inti, genetika membahas mengenai gen yang diwariskan dari keturunan sebelumnya dari segi fisik, psikologis, dan juga penyakit bawaan. Sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.